Tak sengaja kupergoki suami sedang berselingkuh dengan sahabatku sendiri di dalam kamarku saat aku sedang bekerja. Saat itu juga, kubuat mereka bersujud meminta maaf padaku. Dan kubalas pengkhianatan mereka berdua tanpa ampun. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit di ruang kantornya adalah saksi bisu atas semua kerja keras Citra. Dari lantai 32, lanskap kota terbentang seperti maket rumit yang berkilauan di bawah matahari siang. Gedung-gedung pencakar langit lainnya seolah memberi hormat, mengakui posisinya sebagai salah satu manajer pemasaran paling cemerlang di perusahaan multinasional ini. Di usianya yang baru menginjak 33 tahun, Citra telah meraih apa yang banyak orang hanya bisa impikan seumur hidup. Meja mahoni yang luas dan bersih, kursi kulit empuk yang memeluk punggungnya dengan nyaman, dan deretan penghargaan di rak dinding adalah monumen atas dedikasi dan otaknya yang tajam. Ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri, seorang wanita yang membangun kerajaannya dari nol. Ponselnya di atas meja bergetar pelan, menampilkan notifikasi pesan. Satu dari Lukman, suaminya, dan satu lagi dari Vina, sahabatnya. Ia membuka pesan dari Lukman terlebih dahulu. Sebuah foto selfie Lukman yang tersenyum di depan laptopnya, dengan tulisan, "Semangat kerjanya ya, sayang. Jangan lupa makan siang. Aku di rumah lagi kejar target buat startup kita." Citra tersenyum. Hatinya menghangat. Lukman adalah penyeimbang hidupnya. Saat dunia kerja menuntutnya menjadi wanita besi yang tegas dan penuh perhitungan, Lukman adalah tempatnya pulang untuk menjadi Citra yang manja dan dicintai. Startup yang didanai sepenuhnya oleh Citra itu memang belum menunjukkan hasil signifikan, tapi Citra tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, melihat Lukman memiliki kesibukan dan semangat sudah lebih dari cukup. Uang bisa ia cari, tapi kebahagiaan suaminya adalah prioritas. Kemudian ia membuka pesan dari Vina. "Citra AA, jangan terlalu diforsir kerjanya, Ratu. Nanti malam jadikan kita ke lounge biasa. Aku butuh update terbaru soal gosip kantor dan pastinya soal Pangeran Lukman MU itu." Citra terkekeh kecil. Vina adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya, seperti saudara perempuan yang tidak pernah ia miliki. Mereka telah bersama sejak bangku kuliah, melewati suka dan duka, dari zaman makan mie instan di akhir bulan hingga kini Vina sering menemaninya berbelanja di butik-butik mewah. Vina selalu menjadi pendukung nomor satunya, orang yang selalu memuji betapa beruntungnya Citra memiliki suami seperti Lukman, dan betapa hebatnya Citra bisa menyeimbangkan karir dan rumah tangga. Vina adalah penyimpan semua rahasianya, orang yang ia percaya tanpa sedikit pun keraguan. "Randy, tolong masuk sebentar," panggil Citra melalui interkom. Tak lama, asistennya yang cekatan itu masuk dengan membawa tablet di tangannya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Citra? Tolong pastikan semua materi untuk presentasi proyek Nusantara Gemilang besok sudah siap. Data riset pasar kuartal terakhir, analisis kompetitor, dan draft final strategi peluncuran. Saya mau semuanya sudah ada di folder proyektor sebelum jam 5 sore ini," perintah Citra dengan nada tegas namun tenang, nada yang membuatnya disegani di seluruh divisi. "Siap, Bu. Semuanya sedang saya finalisasi. Data dari tim riset juga baru masuk 5 menit yang lalu." "Bagus. Proyek ini bernilai puluhan miliar. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Tolong kamu periksa ulang semuanya. Setiap angka, setiap titik, setiap koma. Mengerti?" "Mengerti, Bu." Setelah Randy keluar, Citra menyandarkan punggungnya sejenak. Proyek Nusantara Gemilang adalah mahakarya terbarunya, sebuah kampanye ambisius yang ia rancang selama berbulan-bulan. Jika berhasil, posisinya sebagai calon direktur utama berikutnya akan semakin kokoh. Ia memikirkan rumah megah di kawasan elit yang ia beli lunas setahun lalu, mobil sport Eropa yang terparkir di garasinya, dan liburan mewah yang sering ia berikan sebagai hadiah untuk Lukman. Semua ini adalah buah dari kerja kerasnya. Ia merasa hidupnya sempurna. Karir cemerlang, suami yang penuh cinta, dan sahabat yang selalu setia. Ia memiliki segalanya. Citra meraih tas tangannya, hendak mengambil dompet untuk memesan makan siang. Saat membuka resleting, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Seharusnya ada map berwarna biru di sana, berisi beberapa lembar dokumen penting yang berisi data mentah tulisan tangannya, data yang menjadi pondasi utama dari presentasinya besok. Ia membongkar seluruh isi tasnya. Tidak ada. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Ia mencoba mengingat-ingat. Tadi malam ia bekerja sampai larut di ruang kerja pribadinya di rumah, menyusun ulang beberapa poin penting.
Ia sangat yakin telah memasukkan map itu ke dalam tasnya pagi tadi. Ia mencoba mencari di laci mejanya, di tumpukan dokumen lain, tapi hasilnya nihil. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Data itu adalah data krusial, berisi coretan ide dan analisis spontan yang tidak ada salinan digitalnya. Tanpa data itu, presentasinya akan terasa timpang. Ia menelepon Randy lagi. Randy, coba kamu ingat, tadi pagi saya bawa map biru tipis tidak? Terdengar jeda sejenak di ujung telepon. Seingat saya tidak ada, Bu. Ibu hanya membawa tas tangan dan laptop. Pikiran Citra langsung tertuju pada satu tempat. Meja kerja di rumah. Pasti tertinggal di sana. Saking terburu-burunya tadi pagi, ia pasti lupa memasukkannya. Sial. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 1 siang. Masih ada waktu. Jarak dari kantor ke rumahnya sekitar 45 menit jika lalu lintas lancar. Ia bisa pulang sebentar untuk mengambilnya. Keputusan itu dibuat dalam sekejap. Randy, saya harus pulang sebentar. Ada dokumen yang tertinggal dan sangat penting untuk besok. Tolong batalkan semua pertemuan saya setelah jam makan siang ini. Saya akan kembali sebelum jam 4. Baik, Bu. Akan saya urus. Citra segera menyambar kunci mobilnya. Pikirannya hanya terfokus pada map biru sialan itu. Ia sama sekali tidak berpikir untuk mengabari Lukman bahwa ia akan pulang. Untuk apa? Toh ini hanya sebentar. Dan ia tidak ingin mengganggu suaminya yang sedang bekerja keras untuk startup mereka. Sebuah keputusan kecil, sebuah kelalaian sepele untuk tidak mengirim pesan, yang tanpa ia sadari akan menjadi gerbang pembuka menuju neraka tergelap dalam hidupnya. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata berdiri di atas pondasi yang begitu rapuh, dan dalam sekejap, semuanya akan runtuh berkeping-keping. Perjalanan pulang terasa sedikit menjengkelkan. Lalu lintas lebih padat dari biasanya, membuat Citra beberapa kali menghela napas tidak sabar. Pikirannya terus berputar pada presentasi besok, membayangkan slide demi slide, dan kalimat pembuka yang akan ia gunakan untuk memukau jajaran direksi. Ia sama sekali tidak memiliki firasat apapun. Baginya, ini hanyalah sebuah interupsi singkat dari hari kerja yang sibuk. Sebuah tugas sederhana, pulang, ambil map, kembali ke kantor. Tak ada drama, tak ada hal luar biasa. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Saat mobilnya memasuki gerbang utama kompleks perumahan mewahnya, suasana hatinya sedikit membaik. Ia menyukai lingkungan ini. Tenang, asri, dan aman. Setiap rumah adalah istana kecil, dan rumahnya adalah yang paling ia banggakan. Sebuah bangunan 3 lantai bergaya minimalis modern dengan taman yang terawat apik. Saat mobilnya berbelok ke halaman rumah, ia melihat sesuatu yang aneh. Mobil Lukman terparkir di garasi. Seharusnya suaminya itu bertemu dengan calon investor di sebuah kafe di pusat kota hari ini. Citra mengerutkan kening. Mungkin pertemuannya dibatalkan, pikirnya mencoba positif. Atau mungkin investornya yang datang ke rumah? Tapi kenapa Lukman tidak memberitahunya? Citra memarkir mobilnya, mematikan mesin, dan melangkah keluar. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak terdengar suara apapun dari dalam rumah. Biasanya, jika Lukman bekerja di rumah, ia akan menyalakan musik atau televisi. Pintu utama tidak terkunci. Ini aneh lagi, Lukman sangat teliti soal keamanan. Hati Citra mulai terasa tidak enak, sebuah perasaan samar yang mengganggu di belakang benaknya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa dingin dan lengang. Mas? Lukman? Panggilnya. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas, namun tidak ada jawaban. Ia melihat sepasang sepatu hak tinggi wanita tergeletak begitu saja di dekat tangga. Itu bukan sepatunya. Jantung Citra mulai berdetak lebih cepat. Sepatu itu, ia sangat mengenali model dan warnanya. Itu sepatu milik Vina. Untuk apa Vina di sini? Dan di mana mereka berdua? Mungkin Vina datang untuk curhat dan mereka sedang mengobrol di taman belakang? Citra mencoba menyusun skenario yang masuk akal di kepalanya, menolak firasat buruk yang semakin kuat mencengkeramnya. Ia berjalan menuju ruang kerjanya di lantai 1 untuk mengambil map biru tujuannya. Tapi saat melewati tangga, ia mendengar suara. Suara yang sangat lirih, datang dari lantai 2. Dari arah kamar tidur utama mereka. Bukan suara obrolan. Itu suara lain. Suara desahan tertahan, diselingi tawa kecil yang dipaksakan. Dunia Citra seakan berhenti berputar. Kakinya terpaku di lantai marmer yang dingin. Tidak, tidak mungkin. Kepalanya menggeleng pelan, menolak apa yang baru saja didengar oleh telinganya. Dengan langkah yang terasa berat seolah terbuat dari timah, ia mulai menaiki anak tangga satu persatu.
Setiap pijakan terasa menyakitkan. Firasat buruk itu kini telah berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Semakin dekat ia ke pintu kamarnya, suara-suara itu semakin jelas. Itu suara Lukman. Dan suara wanita itu, tanpa ragu lagi, itu adalah suara Vina. Sahabat terbaiknya. Tangannya gemetar hebat saat meraih gagang pintu yang dingin. Ia tidak perlu membukanya dengan keras. Pintu itu sedikit renggang. Dari celah sempit itu, ia bisa melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh dunianya. Di atas ranjang yang ia pilih sendiri seperai sutranya, di bawah lukisan pernikahan mereka yang tergantung di dinding, suaminya dan sahabatnya sedang berpelukan tanpa busana. Mereka bercumbu mesra, tertawa kecil, seolah berada di dunia milik mereka sendiri. Pemandangan itu membakar retina Citra, menggoreskan luka abadi di dalam jiwanya. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa bernapas. Dadanya sesak seolah dihantam benda tumpul. Rasa sakit yang tajam dan tak terperi merobek hatinya menjadi serpihan. Pengkhianatan itu terasa begitu total dan brutal. Bukan hanya dari suaminya, tapi juga dari wanita yang ia anggap sebagai saudara. Dua orang yang paling ia cintai dan percayai di dunia telah bersekongkol untuk membunuhnya secara perlahan dari belakang. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun tidak jatuh. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk sekadar menjadi air mata. Perlahan, rasa sakit itu mulai berubah bentuk. Kepedihan yang membekukan itu mulai mencair, lalu mendidih menjadi amarah yang meletup-letup. Api kebencian yang begitu panas membakar habis semua kesedihan dan cinta yang tersisa. Citra mundur perlahan dari pintu, tanpa suara. Pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan menjerit. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Tidak. Ia akan memberikan mereka neraka. Dengan langkah yang kini mantap dan dingin, ia turun kembali ke lantai 1 dan berjalan keluar rumah. Matanya menyapu halaman, mencari sesuatu. Dan ia menemukannya. Sebuah ember plastik bekas yang biasa dipakai tukang kebun, tergeletak di dekat selokan kecil yang airnya keruh dan berbau. Tanpa ragu, ia mengambil ember itu, membungkuk, dan menyendok air comberan yang hitam dan menjijikan itu hingga penuh. Ia berjalan kembali ke dalam rumah, dengan ember berisi air kotor di tangannya. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya berkilat dengan cahaya yang mengerikan. Ia menaiki tangga sekali lagi, kali ini dengan langkah yang cepat dan bertenaga. Ia tidak lagi peduli untuk membuat suara. Brak! Pintu kamar ia tendang hingga terbuka lebar, membentur dinding dengan keras. Lukman dan Vina terperanjat kaget. Wajah mereka pucat pasi karena panik. Mereka berusaha menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Mata mereka membelalak ngeri melihat Citra berdiri di ambang pintu. "Surprise!" teriak Citra, suaranya terdengar serak dan penuh kebencian. Sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun, Citra melangkah maju dan dengan sekuat tenaga menyiramkan seluruh isi ember ke arah mereka. Air comberan yang bau dan kotor itu menyebar, membasahi tubuh mereka, seperai sutra yang mahal, dan seluruh martabat mereka yang tersisa. "Nikmati pestanya, para pengkhianat," desis Citra. Di tengah bau busuk yang menyengat dan jeritan kaget dari dua manusia hina di hadapannya, Citra mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol rekam, siap mengabadikan momen kehancuran mereka untuk disaksikan oleh seluruh dunia. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak pembalasan dendam. Bau busuk air comberan memenuhi kamar tidur mewah itu, sebuah aroma hina yang kontras dengan parfum mahal dan wangi spray bersih yang biasanya mendominasi ruangan. Lukman dan Vina terduduk di atas ranjang, gemetar hebat bukan hanya karena dingin, tapi juga karena teror murni. Tubuh mereka yang basah kuyup oleh air kotor, adalah simbol dari perbuatan mereka yang menjijikan. Di hadapan mereka, Citra berdiri tegak laksana malaikat pencabut nyawa, ponsel di tangannya teracung seperti sebuah senjata, lensa kameranya yang kecil dan gelap merekam setiap detik dari kehancuran mereka. "Citra, hentikan." Lukman adalah yang pertama menemukan suaranya, meski terdengar parau dan sama sekali tidak berwibawa. Ia berusaha menarik selimut yang basah dan bau untuk menutupi dirinya dan Vina, sebuah gerakan refleks yang sia-sia. Citra tertawa, tapi suara tawa itu tidak mengandung sedikitpun kebahagiaan. Itu adalah suara tawa yang dingin, tajam, dan penuh dengan cemoohan. "Hentikan? Aku baru saja mulai, Lukman," katanya, sambil melangkah perlahan mendekati ranjang, memastikan kamera ponselnya menangkap ekspresi ngeri mereka dengan jelas. "Bagaimana rasanya? Nyaman tidur di ranjang yang kubeli dengan hasil kerjaku, di dalam rumah yang aku cicil setiap bulannya, bercinta dengan perempuan murahan ini di belakangku." Setiap kata adalah sebuah tamparan. Citra mengarahkan kameranya tepat ke wajah Lukman. "Lihat dirimu.
Seorang pria yang menyebut dirinya suami. Apa yang kau miliki yang bukan berasal dariku? Mobil yang kau pakai untuk menjemput pelacur ini? Aku yang membelikannya. Startup gagal yang kau banggakan itu? Aku yang mendanainya dengan bonus kerjaku. Bahkan pakaian dalam yang sedang kau pakai sekarang, aku yang membayarnya. Suara Citra meninggi, setiap suku kata diresapi dengan amarah yang telah ia pendam. Kau adalah benalu, Lukman. Parasit yang hidup dari kerja kerasku, dan beginikah caramu berterima kasih? Lukman hanya bisa menggeleng, tak mampu berkata-kata. Wajahnya yang biasa tampan dan penuh percaya diri kini terlihat pucat dan menyedihkan. Kemudian, tatapan Citra beralih pada Vina, yang sejak tadi hanya bisa menangis sesenggukan, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik bahu Lukman. Oh, jangan bersembunyi, Vina, desis Citra, menggerakkan ponselnya untuk fokus pada sahabat pengkhianatnya itu. Angkat kepalamu. Biarkan dunia melihat wajah seorang sahabat yang menusuk dari belakang. Vina mengangkat wajahnya yang berlinang air mata dan air comberan. Citra, aku mohon, maafkan aku, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Citra memotong dengan cepat, suaranya setajam pisau. Jadi apa yang harus kupikirkan? Vina? Apa aku salah lihat kalau kau sedang telanjang di atas ranjangku bersama suamiku? Jelaskan padaku. Jelaskan bagaimana kau bisa datang ke rumahku, makan di mejaku, meminjam uangku saat kau kesulitan, menangis di bahuku menceritakan masalahmu, sementara di saat yang sama kau merencanakan semua ini di belakangku. Citra melangkah lebih dekat lagi, kini berdiri tepat di samping ranjang. Aku ingat saat kau dipecat dari pekerjaanmu dulu. Siapa yang menemanimu semalaman suntuk dan memberimu uang untuk bertahan hidup? Aku. Aku ingat saat ibumu sakit keras. Siapa yang membayar biaya rumah sakitnya tanpa berpikir dua kali? Aku. Aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri, Vina. Dan kau membalasnya dengan tidur bersama suamiku. Setiap kalimat adalah pengingat akan kebaikan yang telah dikhianati, membuat Vina semakin terisak pilu. Rasa malunya tak tertahankan. Ia merasa telanjang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Semua topeng kebaikannya telah dirobek paksa oleh Citra. Cukup, Citra. Cukup, teriak Lukman, mencoba bangkit. Matikan kamera itu sekarang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Citra menatapnya dengan jijik. Kesempatan untuk bicara baik-baik sudah berakhir saat kau membuka resleting celanamu untuk wanita ini. Sekarang, yang ada hanya konsekuensi. Dengan itu, Citra memundurkan langkahnya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Rekaman berdurasi 2 menit 30 detik itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi senjata pemusnah massal. Ia menghentikan rekaman video, menatap dingin kedua orang yang gemetar di hadapannya. Bersihkan dirimu dan enyahlah dari rumahku. Aku beri kalian waktu 10 menit. Setelah itu, aku akan memanggil satpam untuk menyeret kalian keluar. Citara berbalik, melangkah keluar dari kamar neraka itu tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan mereka dalam keheningan yang canggung, hanya diisi oleh suara isak tangis Vina dan napas berat Lukman, serta bau busuk pengkhianatan yang akan selamanya menempel di ruangan itu. Citra tidak pergi ke kamarnya yang lain. Ia turun ke ruang keluarga yang megah, duduk di sofa kulitnya yang nyaman, dan mengabaikan fakta bahwa di lantai atas, 2 pengkhianat sedang panik. Dengan tangan yang kini stabil dan pikiran yang jernih, ia membuka galeri ponselnya. Ia memotong video itu menjadi beberapa klip pendek yang paling memalukan. Saat ia pertama kali membuka pintu, saat ia menyiramkan air comberan, dan close-up wajah Lukman dan Vina yang ketakutan. Ia membuka aplikasi media sosialnya. Pertama, Instagram. Ia mengunggah klip terbaik, lalu mengetik caption dengan jari-jarinya yang lincah. Untuk semua teman dan keluarga, perkenalkan. Inilah suami kebanggaanku, Lukman Pratama, yang sedang bekerja keras untuk startupnya. Dan ini sahabat terbaikku selama belasan tahun, Vina Alisha, yang selalu menjadi pendukung terbesarku. Hari ini saya pulang lebih awal untuk mengambil berkas, dan menemukan mereka sedang rapat penting di kamar tidur saya. Sebagai hadiah atas kerja keras dan kesetiaan mereka, saya berikan siraman ini. Nikmati ketenaran kalian. Ia tidak lupa menandai akun Instagram resmi Lukman dan Vina. Ia menekan tombol, bagikan. Lalu ia pindah ke Facebook, melakukan hal yang sama. Kemudian ke Twitter, dengan tambahan tagar yang tajam, suami pengkhianat sahabat benalu karma itu nyata. Selesai. Hanya butuh beberapa detik. Notifikasi pertama masuk. Sebuah like dari teman kuliahnya. Lalu sebuah komentar, astaga, Citra.
Ini beneran? Aku turut prihatin. Lalu, badai itu datang. Ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi, like, komentar, dan permintaan pertemanan baru membanjiri layarnya. Jumlah share meroket dari puluhan menjadi ratusan, lalu ribuan hanya dalam beberapa menit. Teleponnya mulai berdering. Nomor dari teman-temannya, rekan kerjanya, bahkan dari ibu mertuanya. Citra menolak semua panggilan itu. Ia mengaktifkan mode silent pada ponselnya, meletakkannya di meja, dan menatap layar yang terus menyala. Angka-angka itu terus menari, menandakan bahwa racun digital yang ia sebar telah bekerja dengan sempurna. Badai viral telah ia ciptakan, dan ia tahu, ini barulah awal dari tsunami yang akan menenggelamkan Lukman dan Vina. Saat dunia maya gempar oleh skandal yang ia ledakan, Citra justru merasakan ketenangan yang aneh. Amarah yang membara di dadanya tadi kini telah berubah menjadi energi dingin yang terfokus. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi gemetar. Otaknya yang biasa ia gunakan untuk merancang strategi pemasaran bernilai miliaran rupiah, kini bekerja penuh untuk menyusun strategi penghancuran. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini adalah perang, dan ia tidak akan menerima hasil selain kemenangan mutlak. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan ribuan notifikasi yang masih membanjir, dan membuka daftar kontaknya. Tujuan pertamanya adalah Pak Budi Darmawan, pengacara pribadinya yang terkenal lihai dan tanpa kompromi. Ia menekan tombol panggil. "Selamat siang, Bu Citra," sapa suara berat di seberang sana. "Selamat siang, Pak Budi. Saya harap Anda punya waktu. Ada hal yang sangat mendesak," kata Citra, suaranya terdengar tenang dan profesional, seolah sedang mendiskusikan kontrak bisnis. "Tentu saja, Bu. Ada apa?" "Saya mau Anda segera memproses gugatan cerai terhadap suami saya, Lukman Pratama. Segera. Hari ini juga jika memungkinkan." Terdengar jeda sejenak. Pak Budi jelas terkejut. "Gugatan cerai? Mohon maaf, Bu, jika boleh tahu." "Alasannya perselingkuhan," potong Citra, tidak memberinya ruang untuk bertanya lebih jauh. "Saya memiliki bukti video yang absolut dan tidak terbantahkan. Saya akan mengirimkannya ke email Anda sebentar lagi. Video itu juga sudah saya unggah ke media sosial, jadi publik sudah menjadi saksi." Kali ini keheningan di seberang telepon lebih lama. Pak Budi pasti sedang mencerna informasi yang begitu cepat dan eksplosif. "Baik, Bu. Saya mengerti. Apa saja yang Anda ingin saya lakukan?" "Pertama, ajukan gugatan secepatnya." Instruksi Citra mengalir dengan lancar. "Kedua, saya mau Anda memastikan perlindungan penuh atas seluruh aset saya. Kita punya perjanjian pranikah yang sangat jelas, dan saya mau itu ditegakkan sampai ke titik terakhir. Semua properti, investasi, dan kendaraan yang saya beli dengan uang saya adalah milik saya. Lukman tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Ketiga, kirimkan surat somasi resmi padanya untuk segera mengosongkan rumah saya dalam waktu 2 kali 24 jam. Anggap dia penyewa ilegal." "Sangat jelas, Bu. Saya akan segera menyusun draftnya," jawab Pak Budi, suaranya kini terdengar lugas, terkesan dengan ketegasan kliennya. "Saya akan kirimkan tim saya ke pengadilan agama besok pagi." "Terima kasih, Pak Budi." Citra menutup telepon. Satu pilar penyangga hidup Lukman telah ia runtuhkan. Tanpa jeda, ia langsung menekan nomor berikutnya. Manajer akun prioritasnya di bank. "Selamat siang, Ibu Citra. Ada yang bisa dibantu?" "Siang, Mbak Ayu. Saya Citra. Saya butuh bantuan Anda segera," katanya dengan nada yang sama datarnya. "Saya minta semua kartu kredit tambahan atas nama Lukman Pratama yang terhubung dengan akun saya diblokir saat ini juga. Efektif detik ini." "Baik, Bu. Bisa saya konfirmasi nama dan nomor kartunya?" Citra membacakan nomor kartu Lukman yang ia hafal di luar kepala. "Blokir semuanya. Termasuk kartu debit dari rekening bersama kami." "Tunggu sebentar, Bu. Dan satu lagi," lanjut Citra. "Saya minta rekening bersama kami dibekukan sementara. Saya akan segera mengirimkan surat permohonan resmi yang didukung oleh pengacara saya. Untuk saat ini, jangan izinkan ada transaksi keluar apapun dari rekening itu." "Baik, Bu Citra. Perintah Anda akan segera kami laksanakan. Dalam 5 menit, semua kartu atas nama Bapak Lukman akan nonaktif," jawab Ayu dengan patuh. Citra adalah nasabah kelas kakap, perintahnya adalah prioritas utama. "Terima kasih." Telepon ditutup. Pilar kedua, pilar finansial, telah ia hancurkan. Namun, Citra belum selesai.
Ia tahu tindakan digital dan legal butuh waktu untuk berefek penuh. Ia butuh kemenangan fisik saat ini juga. Ia mencari nomor telepon kepala keamanan kompleks perumahannya. Selamat siang, Pak Satrio. Oh, selamat siang, Bu Citra. Ada yang bisa dibantu, Bu? Pak, saya minta tolong. Mulai detik ini, saya melarang suami saya, Pak Lukman, untuk masuk ke dalam kompleks. Begitu juga dengan seorang wanita bernama Vina Alisha. Jika mereka datang, tolong jangan bukakan gerbang dan segera hubungi saya. Anggap mereka orang asing yang tidak dikenal. Wah, apa ada masalah, Bu? Tanya Pak Satrio, terdengar ragu. Masalah pribadi yang sangat serius. Pak, anggap saja ini instruksi keamanan dari pemilik rumah nomor C7. Saya akan bertanggung jawab penuh, tegas Citra, menggunakan otoritasnya sebagai warga paling berpengaruh di kompleks itu. Baik, Bu. Siap, laksanakan. Terakhir, ia mencari di internet nomor telepon jasa tukang kunci 24 jam. Setengah jam kemudian, 2 orang teknisi sudah berada di depan pintu rumahnya, siap mengganti semua silinder kunci, dari pintu utama, pintu belakang, hingga pintu garasi. Rumah ini adalah bentengnya, dan ia baru saja mengusir musuh keluar dan menaikkan jembatan di sekelilingnya. Sementara itu, di luar sana, Lukman dan Vina akhirnya berhasil keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Mereka hanya sempat menyambar pakaian sekenanya, masih dengan rasa malu dan jijik yang melekat di kulit mereka. Mereka berada di dalam mobil Lukman, mobil yang dibelikan Citra, dalam keheningan yang mencekam. Kita harus bagaimana? Isak Vina, ponselnya terus bergetar hebat di dalam tasnya. Ia terlalu takut untuk melihatnya. Diam. Aku sedang berpikir. Bentak Lukman, tangannya mencengkeram setir dengan erat. Arogansinya masih tersisa. Ia pikir ini hanyalah ledakan amarah seorang istri yang tersakiti. Ia pikir besok atau lusa, setelah Citra tenang, ia bisa merayunya kembali. Kita butuh tempat untuk bersih-bersih dan menenangkan diri. Kita cari hotel, putus Lukman. Ia mengemudikan mobil ke sebuah hotel bintang 4 yang tidak terlalu jauh. Ia butuh kenyamanan untuk bisa berpikir jernih. Dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya, ia berjalan ke meja resepsionis. Saya pesan 1 kamar suite, untuk 1 malam. Baik, Pak. Boleh saya pinjam kartu kredit dan KTP Anda? Lukman menyodorkan kartu kredit platinumnya dengan angkuh. Sang resepsionis menggesek kartu itu. Sekali, 2 kali. Lalu menatap Lukman dengan ekspresi aneh. Mohon maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi, kata Lukman, sedikit panik. Resepsionis itu mencoba lagi, lalu menggeleng. Masih sama, Pak. Ditolak. Mungkin Anda punya kartu lain? Dengan wajah yang mulai memerah, Lukman mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Hasilnya sama. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat saldo di rekening bersama mereka. Angka 0 besar terpampang di layar. 0. Semua uangnya, yang sebenarnya adalah uang Citra, telah lenyap. Kepanikan yang sesungguhnya mulai merayapinya. Ini bukan sekadar amarah. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Citra tidak hanya mengusirnya, ia sedang memusnahkannya. Di lobi hotel yang dingin itu, Lukman akhirnya menyadari bahwa monster yang ia bangunkan bukanlah wanita cengeng yang bisa ia bujuk rayu, melainkan seorang ratu dingin yang baru saja memulai eksekusi mati untuknya. Di dalam mobil yang terasa semakin sempit dan pengap, Vina akhirnya memberanikan diri untuk melihat ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka kunci layar. Apa yang menyambutnya adalah sebuah neraka digital yang diciptakan khusus untuknya. Ratusan notifikasi dari berbagai aplikasi mewarnai layarnya, masing-masing terasa seperti sebuah cambukan. Ia membuka Instagram lebih dulu, dan napasnya tercekat. Fotonya bersama Lukman yang diambil dari video Citra, telah menjadi sampul dari puluhan akun gosip. Di kolom komentar postingan Citra, namanya disebut ribuan kali, selalu diiringi dengan julukan yang paling hina. Pelakor, sahabat ular, benalu, wanita tak tahu diri. Ia terus menggulir layar ke bawah, seolah menyiksa dirinya sendiri. Ia melihat teman-temannya, orang-orang yang biasa makan siang dan bergosip bersamanya, kini ikut menghujatnya di kolom komentar. Dasar tidak tahu malu, Vina. Kebaikan Citra kau balas dengan racun, tulis salah satunya. Yang lain lebih kejam. Sudah miskin, jelek, kelakuan minus pula. Tidak sadar diri. Daftar pengikutnya yang tak seberapa itu menyusut drastis, sementara daftar orang yang memblokirnya pasti bertambah berkali-kali lipat.
Wajahnya kini terpampang di mana-mana sebagai contoh nyata seorang pengkhianat. Kehancuran itu tidak berhenti di dunia maya. Sebuah email masuk ke ponselnya, dengan subjek yang membuat jantungnya berhenti berdetak, panggilan mendesak, Departemen Sumber Daya Manusia. Dengan jari-jari yang dingin, ia membukanya. Isinya adalah surat formal yang dingin, memintanya untuk datang ke kantor pusat besok pagi pukul 9 untuk sebuah pertemuan. Surat itu secara eksplisit menyebutkan, tindakan yang mencoreng nama baik dan reputasi perusahaan di ranah publik, merujuk pada video yang kini telah ditonton oleh ratusan ribu orang. Ini bukan sekadar teguran. Ini adalah surat panggilan eksekusi. Karirnya yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan berakhir besok, dengan cara yang paling memalukan. Getaran ponsel di tangannya menandakan panggilan masuk. Nama, ibu, tertera di layar. Dengan sedikit harapan tersisa, berharap ibunya akan memberinya sedikit simpati, ia mengangkat telepon. Halo, Bu. Vina. Suara ibunya di seberang sana terdengar keras dan gemetar karena amarah. Apa yang sudah kamu lakukan, anak sialan? Kamu mau taruh di mana muka ibu dan bapak? Semua tetangga membicarakannya. Pak RT mengirimkan link video itu ke grup WhatsApp warga. Kamu mempermalukan seluruh keluarga. Bu, aku bisa jelaskan? Isak Vina. Jelaskan apa lagi? Semuanya sudah jelas. Kamu tidur dengan suami sahabatmu sendiri. Sahabat yang sudah begitu baik padamu, yang membayar biaya rumah sakit ibu waktu itu. Apa kamu tidak punya hati nurani? Jangan pernah sebut nama kami lagi. Jangan pernah pulang ke rumah ini. Kami tidak punya anak pengkhianat sepertimu. Klik. Telepon ditutup. Itulah akhir dari segalanya. Keluarga, satu-satunya tempat berlindung yang mungkin tersisa, telah menutup pintu rapat-rapat untuknya. Ia kini sebatang kara, terdampar di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk dari pemilik kamar kosnya. Pesan itu singkat dan brutal. Saya sudah lihat videonya. Saya beri waktu sampai akhir minggu untuk angkat kaki dari kos saya. Saya tidak mau tempat saya jadi sarang pelakor. Di sisi lain, Lukman yang masih terpaku di kursi kemudi, juga sedang menghadapi tsunami-nya sendiri. Setelah syok karena kartu kreditnya diblokir, ia dihantam oleh panggilan dari ibunya. Berbeda dengan Vina yang dimaki habis-habisan, ibunya justru menangis histeris. Lukman, kenapa, nak? Kenapa kamu lakukan ini? Ibu malu sekali. Semua keluarga besar menelepon ibu, bertanya apa benar itu kamu di video. Apa yang harus ibu katakan? Kamu menghancurkan nama baik keluarga Pratama yang sudah susah payah bapakmu bangun. Bu, tenang dulu. Ini salah paham. Citra yang melebih-lebihkan, dalih Lukman, mencoba mencari kambing hitam. Salah paham bagaimana? Satu Indonesia sudah melihatmu telanjang dengan perempuan itu. Perempuan yang katanya sahabat istrimu. Ya Tuhan, Lukman. Citra itu istri yang sempurna. Dia mengangkat derajatmu, memberikanmu hidup mewah. Kenapa kamu balas dia seperti ini? Hardik ibunya. Ayahmu sangat marah. Dia bilang, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah lagi sebelum kamu menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan maaf dari Citra. Lukman membanting ponselnya ke dashboard. Keluarganya, yang selama ini selalu membanggakan pernikahannya yang sukses, kini berbalik mencelanya. Mereka tidak peduli padanya, mereka hanya peduli pada Citra dan nama baik keluarga. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari seorang calon investor yang sudah ia kejar selama berbulan-bulan. Dengan harapan tipis, Lukman mengangkatnya. Halo, Pak, sapanya. Jangan panggil saya, Pak, jawab suara di seberang dengan dingin. Saya baru saja melihat video, rapat penting, Anda. Pertemuan kita minggu depan batal. Dan tolong hapus nomor saya. Telepon langsung dimatikan. Satu persatu, semua pilar kehidupannya runtuh. Finansial, sosial, keluarga, bahkan masa depan bisnisnya yang ilusioner itu kini lenyap tak bersisa. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dengan napas yang memburu karena marah dan panik, ia menoleh ke arah Vina yang masih menangis terseduh-seduh di sampingnya. Rasa cinta atau nafsu yang pernah ada di antara mereka kini menguap, digantikan oleh rasa jijik dan saling menyalahkan. Ini semua salahmu, bentak Lukman, suaranya memenuhi ruang mobil yang sempit. Vina mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak. Salahku? Kenapa jadi salahku? Iya, salahmu. Kalau saja kau tidak terus-terusan menggodaku, kalau saja kau tidak setuju untuk melakukannya di rumahku, semua ini tidak akan terjadi. Tuduh Lukman, mencari pelampiasan atas frustrasinya. Amarah Vina tersulut.
Aku yang menggodamu? Jangan munafik, Lukman. Kamu yang terus-terusan mengeluh tentang Citra padaku. Kamu yang bilang kamu kesepian. Kamu yang bilang aku lebih mengerti dirimu. Dan siapa yang punya ide untuk bertemu di rumah saat Citra sedang sibuk kerja? Kamu. Kamu pikir aku lupa? Balas Vina tak kalah sengit. Setidaknya aku tidak sebodoh itu sampai meninggalkan jejak. Sepatumu itu. Kenapa kau letakkan sembarangan di dekat tangga? Oh, jadi sekarang kau menyalahkan sepatuku? Bukan menyalahkan penis MU yang tidak bisa kau jaga di dalam celana. Pertengkaran mereka semakin memanas. Mereka saling melempar hinaan dan tuduhan, melupakan bahwa beberapa jam yang lalu mereka adalah sepasang kekasih gelap yang memadu mesra. Kini, mereka hanyalah dua orang pesakitan yang terkurung bersama di dalam kaleng besi, terisolasi dari seluruh dunia. Uang tak punya, tujuan tak ada, dan masa depan tampak gelap gulita. Hubungan terlarang mereka yang dibangun di atas pondasi kebohongan kini hancur lebur di bawah tekanan konsekuensi, meninggalkan mereka yang saling membenci satu sama lain. Setelah berjam-jam berputar tanpa tujuan dan bertengkar hingga suara serak, mereka akhirnya berhenti di sebuah motel murah di pinggiran kota. Mereka membayar kamar sempit yang berbau apek itu dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Vina. Di tengah keputusasaan itu, sisi arogan dalam diri Lukman menolak untuk menyerah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan begitu telak oleh istrinya sendiri. Ia harus melawan. Kita tidak bisa diam saja, kata Lukman, mondar-mandir di kamar yang sempit itu. Kita harus melawan. Kita harus membersihkan nama kita. Vina menatapnya dengan pandangan kosong. Melawan bagaimana? Kita sudah hancur. Lukman, hancur. Tidak. Dengar, Lukman berhenti dan menatap Vina dengan intens. Citra sudah melanggar hukum. Dia menyebarkan video pribadi kita. Itu pelanggaran privasi. Kita bisa menuntutnya balik. Sebuah percikan harapan palsu muncul di mata Vina. Benarkah? Tentu saja. Kita juga bisa menuntut harta Gonogini. Aku suaminya. Aku berhak atas setengah dari kekayaannya. Dukungan moralku selama ini juga termasuk kontribusi, kata Lukman dengan penuh percaya diri, seolah mengulang kalimat yang ia baca dari sebuah artikel hukum murahan di internet. Keesokan paginya, dengan sisa uang mereka, Lukman menemukan seorang pengacara dari iklan baris online. Kantornya terletak di sebuah ruko sempit di atas sebuah bengkel motor, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan firma hukum mewah langganan Citra. Pengacara bernama Jatmiko itu mendengarkan cerita Lukman dengan penuh semangat. Matanya berbinar melihat potensi kasus yang bisa mendatangkan uang. Tentu saja kita bisa tuntut balik, kata Pak Jatmiko dengan antusias. Ini kasus besar. Pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang ITE. Dan soal harta Gonogini, kita bisa perdebatkan kontribusi non-material Bapak sebagai suami. Kita akan buat Citra membayar mahal. Lukman merasa di atas angin. Ia merasa telah menemukan senjatanya untuk berperang balik. Pak Jatmiko menenangkannya bahwa mereka punya peluang besar. Tentu saja setelah Lukman menandatangani surat kuasa dan menyerahkan sisa uang mereka sebagai uang muka. Selain jalur hukum, Lukman tahu ia harus memenangkan perang opini publik. Kita harus membuat video klarifikasi, usulnya pada Vina saat mereka kembali ke motel. Kita harus menceritakan sisi kita. Kita harus membuat orang-orang bersimpati pada kita. Maka, dimulailah sebuah adegan yang menyedihkan. Dengan latar belakang dinding motel yang kusam, menggunakan kamera ponsel Vina yang sudah retak, mereka mencoba merekam video permintaan maaf. Lukman mengenakan kemeja lecek yang sama dengan yang ia pakai kemarin, berusaha menampilkan wajah penuh penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulainya dengan suara yang dibuat serak. Saya, Lukman Pratama. Saya di sini untuk mengakui kesalahan saya. Tapi saya mohon, dengarkanlah cerita saya. Di balik kemewahan, ada tekanan yang luar biasa menjadi suami dari wanita super sukses. Saya merasa diabaikan, merasa tidak dianggap. Kesalahan yang saya lakukan bersama Vina adalah sebuah pelarian. Sebuah jeritan minta tolong dari seorang suami yang kesepian. Kemudian giliran Vina. Ia sudah berlatih menangis, dan kini air matanya mengalir dengan cukup meyakinkan. Saya Vina. Saya tahu saya salah. Saya telah mengkhianati sahabat terbaik saya. Tapi saya juga hanya manusia biasa. Saya berada di posisi yang sulit, dan saya terjebak dalam situasi ini. Saya mohon maaf kepada Mbak Citra, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka mengunggah video berdurasi 5 menit itu ke akun media sosial mereka yang tersisa, lalu menunggu dengan cemas. Awalnya,
Ada beberapa komentar yang menunjukkan sedikit simpati. Tapi itu hanya berlangsung beberapa menit. Tak lama kemudian, gelombang kebencian yang jauh lebih besar datang menghantam. Air mata buaya. Paling jago playing victim. Suami kesepian? Kesepian foya-foya pakai uang istri maksudnya? Terjebak dalam situasi? Maksudmu terjebak telanjang di kasur sahabatmu sendiri? Dasar tidak tahu malu. Video klarifikasi mereka menjadi bumerang. Orang-orang justru semakin muak dengan upaya mereka memutarbalikkan fakta. Video itu dengan cepat menjadi bahan olokan, diedit menjadi meme, dan disandingkan dengan video asli dari Citra, membuat mereka terlihat semakin bodoh dan menyedihkan. Di kantornya, Citra melihat video itu sambil tersenyum sinis. Pengacaranya sudah menasihatinya untuk tidak merespons. Tapi Citra punya cara yang lebih elegan. Ia tidak perlu membuat video tandingan. Ia hanya membuka galeri fotonya, mencari sebuah tangkapan layar yang sudah ia siapkan. Itu adalah bukti transfer M-Banking sebesar 500 juta rupiah dari rekeningnya ke rekening Lukman 2 bulan lalu. Ia mengunggah foto itu ke Instagram story-nya. Hanya foto itu, tanpa wajahnya, tanpa suaranya. Lalu ia menambahkan tulisan singkat di atasnya, hanya 2 kata, dukungan moral. Dalam sekejap, internet kembali meledak. Pukulan telak dari Citra itu terasa ribuan kali lebih kuat daripada video permintaan maaf Lukman yang bertele-tele. Publik melihat bukti nyata betapa Citra mendukung suaminya secara finansial, dan narasi, suami yang terabaikan, milik Lukman hancur berkeping-keping. Itu adalah sebuah langkah catur yang brilian, sebuah skakmat yang dilakukan dengan ketenangan seorang ratu. Di kamar motel mereka yang pengap, Lukman dan Vina menatap layar ponsel dengan putus asa. Video mereka dibanjiri tombol, dislike, dan komentar caci maki. Telepon mereka berdering. Itu dari Pak Jatmiko, pengacara mereka. Pak Lukman, gawat, kata pengacara itu, suaranya terdengar panik. Tim pengacara Bu Citra baru saja membalas surat kita. Mereka tidak hanya menolak semua tuntutan kita, tapi mereka juga melampirkan bukti setebal kamus. Perjanjian pranikah, semua bukti transfer, kesaksian dari asisten rumah tangga. Kasus kita nol besar, Pak. Kita akan kalah telak. Sebaiknya kita batalkan saja tuntutannya. Lukman menjatuhkan ponselnya. Harapan terakhirnya telah padam. Perlawanannya yang ia banggakan itu ternyata hanyalah sebuah lelucon. Ia tidak hanya kalah, ia telah dipermalukan di setiap medan perang. Ia menatap Vina, yang kini juga menatapnya dengan kebencian murni. Mereka sadar, permainan telah usai. Dan mereka berdua adalah pion-pion yang telah dikorbankan. Kemenangan di ranah opini publik terasa memuaskan, namun bagi Citra, itu hanyalah permulaan. Ia tidak tertarik pada sorak-sorai netizen yang bersifat sementara. Tujuannya jauh lebih dalam dan fundamental. Ia ingin memastikan Lukman tidak hanya jatuh, tapi juga tidak akan pernah bisa bangkit lagi dengan menggunakan sisa-sisa remah dari kehidupan yang pernah ia berikan. Kini saatnya untuk melakukan pembersihan total, mencabut semua fasilitas sampai ke akar-akarnya dengan ketelitian seorang ahli bedah yang mengangkat sel kanker. Duduk di kursi kerjanya yang nyaman, Citra membuka daftar aset dan pengeluaran bulanannya. Matanya memindai setiap baris dengan dingin. Baris pertama yang ia tandai adalah mobil sport mewah yang biasa Lukman gunakan untuk pamer. Mobil itu secara teknis bukan milik pribadi, melainkan aset yang terdaftar atas nama perusahaannya untuk efisiensi pajak. Sebuah celah hukum yang kini akan ia manfaatkan sepenuhnya. Ia menelepon direktur keuangannya. Pak Hartono, selamat pagi. Saya butuh bantuan untuk menarik salah satu aset perusahaan. Mobil sport dengan plat nomor B1 Luk. Tentu, Bu Citra. Ada masalah dengan mobil itu? Mobil itu sedang digunakan oleh pihak eksternal yang tidak lagi memiliki wewenang. Anggap saja sebagai kasus penggelapan aset. Tolong segera hubungi tim penagih internal kita atau sewa jasa profesional untuk melacak dan menarik kembali unitnya hari ini juga. Saya akan kirimkan perkiraan lokasi terakhirnya, kata Citra dengan nada final. Tidak ada ruang untuk pertanyaan. Siap, laksanakan, Bu. Satu lagi simbol status Lukman akan segera direnggut. Selanjutnya, perhatian Citra beralih ke startup kebanggaan Lukman. Sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang terdengar canggih namun tidak pernah menghasilkan Rp1 pun. Citra adalah investor tunggalnya. Ia membuka kembali dokumen perjanjian investasi yang dulu ia tanda tangani. Di dalamnya, tertulis klausul performa yang sangat jelas, yang sengaja dirancang oleh pengacaranya untuk melindunginya. Klausul itu menyatakan jika perusahaan gagal mencapai target pendapatan minimum dalam 6 kuartal berturut-turut, maka investor utama, yaitu dirinya,
berhak mengambil alih 100% kepemilikan saham dan aset perusahaan. Ia mengirimkan dokumen itu beserta laporan keuangan startup yang merugi kepada Pak Budi, pengacaranya. Instruksinya singkat, eksekusi klausul 11B. Ambil alih perusahaannya, likuidasi semua asetnya, dan kirimkan surat pemecatan resmi untuk Lukman Pratama dari posisi CEO. Dalam beberapa jam, surat resmi yang dingin dan penuh jargon hukum itu sudah meluncur ke alamat email Lukman, memberitahunya bahwa perusahaan yang ia anggap sebagai pembuktian dirinya kini secara sah telah menjadi milik Citra, untuk kemudian dibubarkan. Pembersihan berlanjut ke hal-hal yang lebih kecil namun tak kalah penting dalam menopang gaya hidup Lukman. Citra membuka riwayat transaksi kartu kreditnya. Keanggotaan game premium dan klub golf elit, total hampir 10 juta rupiah per bulan. Satu panggilan telepon ke masing-masing manajemen, dan keanggotaan atas nama Lukman langsung dicabut karena tunggakan pembayaran kartu kredit utama. Akun Netflix, Spotify, dan semua layanan streaming lainnya yang terhubung dalam paket keluarga miliknya, akses Lukman diputus satu persatu. Ia bahkan ingat akun game online mahal yang sering dimainkan Lukman. Ia masuk ke akun tersebut, mengubah kata sandinya, dan menghapusnya secara permanen. Ia tidak menyisakan apapun. Setiap jejak digital dan finansial Lukman yang terhubung padanya sedang ia musnahkan tanpa ampun. Sementara Citra bergerak dengan efisiensi mesin, Lukman dan Vina merasakan dampaknya secara langsung di lapangan. Mereka terdampar di motel murah, uang tunai mereka menipis dengan cepat hanya untuk membayar sewa kamar dan membeli makanan instan. Pagi itu, setelah pertengkaran hebat lainnya, mereka memutuskan keluar untuk mencari udara. Saat berada di parkiran motel yang becek, sebuah mobil derek besar diikuti oleh mobil berisi 4 orang pria berbadan tegap tiba-tiba berhenti di depan mereka, menghalangi jalan keluar. "Permisi, selamat siang. Apa benar Anda yang menguasai mobil dengan plat nomor B1 Luk?" tanya salah satu pria itu, suaranya berat dan tidak ramah. "Iya, ini mobil saya." "Ada apa?" jawab Lukman dengan nada angkuh yang dipaksakan. Pria itu tersenyum tipis. "Menurut data kami, mobil ini adalah aset milik PT Cipta Gemilang Sentosa, dan kami ditugaskan untuk menarik kembali unit ini karena digunakan oleh pihak yang tidak berwenang." Pria itu menunjukkan surat perintah kerja yang lengkap dengan kop surat perusahaan Citra. Wajah Lukman langsung pucat. "Tidak bisa. Saya suaminya. Saya berhak memakai mobil ini." "Status pernikahan Anda tidak relevan, Pak. Kepemilikan kendaraan ini atas nama perusahaan. Mohon serahkan kuncinya secara baik-baik, atau kami terpaksa mengambil tindakan paksa," kata pria itu lagi, sementara ketiga temannya melangkah maju, mengepung Lukman dengan tatapan mengintimidasi. Vina menarik lengan baju Lukman, berbisik panik. "Sudah, Lukman, jangan cari masalah." Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, disaksikan oleh beberapa penghuni motel yang penasaran, Lukman menyerahkan kunci mobil itu. Ia hanya bisa berdiri mematung saat mobil sport yang menjadi simbol kejayaannya itu dinaikkan ke atas truk derek dan dibawa pergi, meninggalkannya di tengah parkiran becek bersama Vina, tanpa kendaraan, tanpa harga diri. Saat kembali ke kamar motel dengan perasaan hancur, notifikasi email masuk ke ponsel Lukman. Itu adalah surat dari firma hukum Pak Budi. Dengan jantung berdebar, ia membacanya. Matanya nanar menatap kalimat-kalimat formal yang pada intinya menyatakan bahwa ia telah dipecat dari perusahaannya sendiri dan semua asetnya telah disita. Itu adalah paku terakhir di peti mati harga dirinya. Ia bukan lagi seorang CEO, bukan lagi seorang suami kaya. Ia bukan siapa-siapa. Keputusasaan mencapai puncaknya. Uang mereka benar-benar habis. Untuk menyambung hidup, mereka terpaksa menjual barang-barang terakhir yang masih mereka miliki. Mereka pergi ke sebuah toko ponsel bekas di pusat perbelanjaan kumuh. Lukman menjual ponsel canggihnya, hadiah dari Citra, dengan harga yang sangat murah. Vina, sambil menangis dalam diam, terpaksa merelakan tas tangan bermerek satu-satunya yang ia punya, juga hadiah ulang tahun dari Citra, yang dihargai hanya 1/10 dari harga aslinya. Puncaknya, Lukman melepas jam tangan mewah dari pergelangan tangannya, jam tangan yang diberikan Citra sebagai hadiah pernikahan mereka. Kenangan terindah mereka kini ia tukar dengan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Hanya cukup untuk makan dan mencari tempat tinggal yang lebih murah untuk beberapa hari ke depan. Mereka telah dilucuti sepenuhnya, tak hanya secara materi, tapi juga kenangan dan identitas. Yang tersisa hanyalah dua sosok asing yang terikat oleh kemalangan dan kebencian. Uang hasil menjual barang-barang berharga mereka hanya cukup untuk membawa mereka ke titik terendah yang baru. Mereka meninggalkan motel dan menyewa sebuah kamar kontrakan petak di sebuah gang sempit di sudut kota yang padat dan kumuh. Ruangan itu tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah Citra. Dindingnya lembab dan berjamur, hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lambat melawan hawa panas yang menyengat,
dan bau selokan dari luar menyelinap masuk melalui ventilasi. Ini adalah penjara baru mereka, sebuah kuali panas tempat kebencian mereka akan dididihkan hingga menguap. Di tengah kesengsaraan itu, sifat asli mereka muncul ke permukaan tanpa filter. Pesona Lukman yang dulu memikat kini menguap, digantikan oleh sifat pemarah dan kasar. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengeluh, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Vina, yang dulu terlihat manis dan penuh simpati, kini berubah menjadi wanita yang sinis dan tajam lidahnya. Kecantikan yang dulu ia banggakan mulai luntur karena stres dan kurang gizi. "Aku lapar, Lukman," keluh Vina suatu sore, memecah keheningan di kamar yang pengap itu. "Lalu aku harus bagaimana?" "Mencetak uang," balas Lukman ketus, matanya menatap kosong ke langit-langit yang retak. "Setidaknya lakukan sesuatu. Cari kerja. Apa saja. Jadi kuli angkut di pasar, jadi tukang ojek. Apa kau mau kita mati kelaparan di sini?" desak Vina. Lukman bangkit duduk, matanya menyala karena amarah. "Cari kerja? Kau pikir gampang? Wajahku sudah dikenal di mana-mana sebagai penipu. Ini semua gara-gara kau. Kalau saja kau tidak ada, aku mungkin masih bisa bernegosiasi dengan Citra." Vina tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang aku lagi yang salah? Dengar ya, Lukman. Jangan mimpi. Tanpa aku pun, kau tetap akan berakhir seperti ini. Karena pada dasarnya kau memang tidak berguna. Kau itu cuma boneka pajangan yang hidupnya bergantung pada Citra. Raja, kau itu cuma pangeran palsu yang hidup dari belas kasihan ratunya. Tanpa Citra, kau bukan apa-apa." Hinaan itu tepat mengenai sasaran, menusuk langsung ke ego Lukman yang sudah terluka parah. Ia tidak bisa menahannya lagi. Dalam puncak amarahnya, ia melompat dari kasur tipis dan mendorong Vina dengan keras hingga punggungnya membentur dinding. "Tutup mulutmu, perempuan sialan," teriaknya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Vina yang ketakutan. Vina terkesiap, lebih karena kaget daripada sakit. Itu adalah pertama kalinya Lukman menyentuhnya dengan kekerasan. Sebuah batas telah dilewati. Rasa takut di mata Vina perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Cinta, nafsu, bahkan rasa kasihan, semuanya telah mati. Yang tersisa hanyalah kebencian murni. Malam itu, saat Lukman tertidur pulas setelah kelelahan marah-marah, Vina tidak bisa memejamkan matanya. Ia menatap sosok pria di sampingnya dengan perasaan jijik. Pria ini bukan lagi kekasihnya, bukan lagi partnernya dalam kesusahan. Pria ini adalah jangkar yang akan menenggelamkannya ke dasar lautan. Ia sadar, tidak ada kita dalam perjuangan ini. Hanya ada aku. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, dengan cara apapun. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Sebuah rahasia. Sesuatu yang pernah Lukman ceritakan padanya di saat mabuk, saat ia sedang membual tentang kelihayannya. Jauh sebelum bertemu Citra, Lukman pernah mencoba merintis bisnis dengan temannya. Namun, ia melarikan sejumlah uang investor dan menimpakan semua kesalahan pada temannya itu, membuatnya bangkrut. Kasus itu tidak pernah sampai ke polisi karena kekurangan bukti, tapi itu adalah sebuah penipuan. Sebuah kejahatan. Sebuah senjata. Sebuah rencana gila dan nekat mulai terbentuk di kepala Vina. Rencana ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia akan mengkhianati sang pengkhianat. Ia akan pergi menemui Citra. Ia tidak akan meminta maaf atau memohon untuk kembali menjadi sahabat. Itu adalah hal yang mustahil. Ia akan datang sebagai seorang informan. Ia akan menawarkan rahasia terakhir Lukman ini sebagai tanda itikat baik. Ia akan menukar informasi busuk ini dengan sebuah kesempatan. Mungkin bukan pengampunan, tapi setidaknya sebuah jalan keluar. Mungkin Citra, karena begitu membenci Lukman, akan memberinya sedikit uang agar ia bisa pergi jauh dari kota ini dan memulai hidup baru. Atau mungkin, Citra hanya akan mengusirnya. Vina tidak tahu. Tapi diam di sini bersama Lukman adalah kepastian menuju kehancuran total. Pergi menemui Citra setidaknya memberinya 1% kemungkinan untuk selamat. Keesokan paginya, saat Lukman pergi keluar dengan dalih mencari pekerjaan, yang Vina tahu sebenarnya hanya untuk berkeliaran tanpa tujuan, Vina bergerak cepat. Ia memasukkan sedikit pakaiannya yang tersisa ke dalam sebuah kantong plastik. Ia mengambil sisa uang terakhir mereka yang ia sembunyikan di bawah kasur. Ia menatap kamar kontrakan yang menjijikan itu untuk terakhir kalinya. Ini adalah simbol dari hidupnya bersama Lukman. Dan ia akan meninggalkannya sekarang juga. Dengan jantung berdebar kencang, ia melangkah keluar dari gang sempit itu, menuju menara-menara kaca di pusat kota. Menuju satu tujuan, gedung kantor Citra Wijaya.
Ia akan memainkan kartu terakhirnya yang paling berbahaya. Perjalanan Vina menuju menara perkantoran tempat Citra bekerja adalah sebuah ziarah penebusan dosa yang menyakitkan. Setiap langkah di atas trotoar yang panas terasa seperti berjalan di atas bara api. Ia sadar betul betapa kontras penampilannya. Dengan pakaian kusam, rambut lepek, dan wajah pucat karena kurang gizi, dengan dunia gemerlap yang akan ia masuki. Lobi gedung itu berkilauan dengan lantai marmer dan dinding kaca, dipenuhi oleh para eksekutif yang berjalan cepat dengan pakaian mahal dan aroma parfum mewah. Vina merasa seperti sebutir debu kotor yang tersesat di dalam sebuah istana kristal. Di meja resepsionis, seorang wanita muda yang cantik dan profesional menatapnya dengan pandangan sedikit merendahkan. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, nadanya sopan namun dingin. Saya ingin bertemu dengan Ibu Citra Wijaya," kata Vina, suaranya nyaris berbisik. Sang resepsionis memeriksa tabletnya. "Apakah Anda sudah punya janji?" "Belum. Tapi ini sangat-sangat penting. Ini menyangkut masalah pribadi." "Mohon maaf, Ibu Citra tidak menerima tamu tanpa janji temu. Jadwal beliau sangat padat hari ini," jawab resepsionis itu, tatapannya seolah berkata, "Pergilah dari sini." Keputusasaan membuat Vina nekat. Tolong sampaikan padanya, ini Vina. Dia pasti mengerti. Ini soal hidup dan mati saya," pintanya, suaranya bergetar menahan tangis. Keributan kecil itu menarik perhatian Randy, asisten Citra, yang kebetulan lewat. Ia langsung mengenali Vina, meski dalam kondisi yang menyedihkan. Dengan ekspresi terkejut dan sedikit jijik, Randy mendekat. Setelah berbicara singkat dengan Vina, ia menghubungi Citra melalui intercom. Di dalam kantornya yang luas, Citra mendengarkan laporan Randy. Sejenak ia berpikir untuk mengusir Vina begitu saja. Tapi rasa penasaran dan keinginan untuk melihat akhir dari drama ini mengalahkan segalanya. Ia ingin melihat hasil dari kehancuran yang telah ia rancang, dari mata sang pengkhianat itu sendiri. "Suruh dia masuk," perintah Citra, suaranya tenang. Vina diantar masuk ke dalam ruangan yang dulu pernah beberapa kali ia kunjungi dalam suasana yang jauh berbeda. Kini, ruangan itu terasa seperti ruang sidang. Citra duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tampak seperti seorang ratu di atas tahtanya. Wajahnya tenang, tatapannya tajam dan tak terbaca. Vina berdiri di tengah ruangan, merasa kecil dan terekspos. Keheningan berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya Vina tidak kuat lagi menahannya. Ia jatuh berlutut, air matanya tumpah membasahi karpet mahal. "Citra, aku..." Isaknya, tak sanggup melanjutkan kalimat. "Berdiri," kata Citra, suaranya tanpa emosi. "Aku tidak sedang menerima sembah dari siapapun." Vina bangkit dengan kaki gemetar. Aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus kesalahanku," katanya terbata-bata. "Aku tidak kesini untuk meminta maaf atau memohon pengampunanmu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Aku kesini untuk mengakui semuanya. Aku iri padamu, Citra. Aku iri dengan semua yang kau miliki. Kesuksesanmu, kekayaanmu, bahkan suamimu. Aku bodoh, jahat, dan aku membiarkan Lukman memanfaatkanku." Vina kemudian menceritakan segalanya. Tentang kehidupannya yang sengsara setelah diusir, tentang pertengkarannya dengan Lukman, tentang kekerasan fisik yang ia alami. Ia tidak menceritakannya untuk mencari simpati, melainkan untuk menunjukkan pada Citra betapa efektif rencana pembalasan dendamnya. "Dan sekarang," lanjut Vina, "aku tidak punya apa-apa lagi. Lukman akan terus menyeretku ke dasar bersamanya. Aku harus lepas darinya." Disinilah ia memainkan kartu terakhirnya. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu yang bisa kau gunakan untuk menghancurkan Lukman sepenuhnya, untuk memastikan dia tidak akan pernah bisa mengganggumu lagi." Vina lalu menceritakan rahasia penipuan yang pernah dilakukan Lukman di masa lalu, lengkap dengan nama korban dan perkiraan jumlah uang yang digelapkan. "Gunakan informasi ini, Citra. Penjarakan dia. Lakukan apapun yang kau mau. Aku memberikan senjata terakhir ini padamu." Setelah selesai, Vina menatap Citra dengan tatapan memohon. "Sebagai gantinya, aku hanya minta satu hal. Beri aku sedikit uang. Tidak perlu banyak. Cukup untuk ongkos bus keluar kota dan memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku. Setelah itu, aku bersumpah kau tidak akan pernah melihat wajahku lagi seumur hidupmu." Citra mendengarkan semua itu dalam diam. Wajahnya tetap sedingin es. Setelah Vina selesai berbicara,
Citra bersandar di kursinya. Informasimu menarik, kata Citra pelan. Tapi kau salah. Aku tidak butuh senjatamu untuk menghancurkannya. Lukman sudah hancur. Dia sudah menjadi debu di bawah sepatuku. Ia kemudian menatap Vina dengan pandangan menusuk. Dan permintaanmu soal uang? Kau benar-benar berpikir pengkhianatanmu punya harga? Kau pikir penderitaan yang kau sebabkan bisa kau tukar dengan beberapa lembar uang untuk lari dari masalahmu? Tidak. Harapan terakhir di wajah Vina padam seketika. Nasibmu dan nasib Lukman bukan lagi urusanku, lanjut Citra. Kalian berdua telah memilih jalan kalian sendiri. Sekarang nikmatilah konsekuensinya bersama-sama. Pergilah dari ruanganku. Tepat saat Vina merasakan dunianya benar-benar berakhir, pintu ruangan itu tiba-tiba didobrak terbuka. Lukman menerobos masuk dengan napas terengah-engah dan penampilan yang jauh lebih kacau dari Vina. Ia pasti menyadari Vina pergi dan langsung tahu kemana tujuannya. Melihat Citra duduk agung di singgasananya dan Vina yang menangis di lantai, seluruh sisa kesombongan Lukman hancur lebur menjadi debu. Ia melihat satu-satunya harapan untuk selamat dari neraka ini. Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di dekat kaki Citra. Citra, sayang, ampuni aku, ratapnya. Suaranya terdengar menyedihkan. Aku salah. Aku hilaf. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku akan jadi budakmu seumur hidup, asal kau mau memaafkanku. Tolong, Citra, aku tidak sanggup hidup seperti ini. Vina, melihat tindakan Lukman yang begitu hina, entah kenapa ikut terseret dalam keputusasaan itu. Ia merangkak mendekat, ikut bersujud dan memohon. Tolong, Citra, kami mohon. Di sanalah mereka, dua pengkhianat itu, bersujud dan menangis di kaki sang ratu yang telah mereka lukai. Ini adalah momen kemenangan absolut yang ditunggu-tunggu oleh Citra. Citra bangkit dari kursinya. Ia tidak menendang atau menghina mereka. Ia hanya menatap mereka dari atas dengan pandangan dingin yang menunjukkan jarak tak terseberangi. Aku tidak butuh permintaan maaf kalian. Aku tidak butuh penyesalan kalian, katanya dengan suara yang tenang namun mematikan. Ia berjalan ke mejanya, mengambil sebuah map dokumen dan sebuah pulpen. Ia kembali dan melemparkan map serta pulpen itu ke lantai, tepat di depan wajah Lukman. Aku hanya butuh ini. Lukman membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat gugatan cerai final, dengan pasal-pasal yang menyatakan ia melepaskan seluruh haknya atas harta bersama. Tanda tangani itu, perintah Citra. Tanda tangani, dan enyahlah dari kehidupanku untuk selamanya. Anggap saja itu satu-satunya bentuk pengampunan yang bisa kalian dapatkan dariku. Tanpa perlawanan lagi, dengan air mata yang terus mengalir, Lukman mengambil pulpen itu dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Selesai. Semuanya telah berakhir. Citra berjalan kembali ke mejanya dan menekan tombol intercom. Randy, katanya dengan suara yang jelas dan tegas. Tolong panggilkan keamanan. Ada sampah yang perlu dibuang dari ruangan saya. Babak drama itu ditutup dengan suara langkah sepatu bot petugas keamanan yang mendekat untuk menyeret keluar dua manusia yang telah kehilangan segalanya, meninggalkan Citra sendirian di dalam kerajaannya yang kini telah bersih dari pengkhianat. Setelah dua petugas keamanan menggiring Lukman dan Vina keluar dari kantornya seperti mengusir hewan liar, keheningan yang pekat menyelimuti ruangan Citra. Ia berdiri mematung di depan jendela kaca raksasanya, menatap lanskap kota yang terbentang di bawah. Tidak ada perasaan euforia atau sorak kemenangan di dalam hatinya. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat yang telah membebani pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Babak paling kelam dalam hidupnya baru saja secara resmi ditutup. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar kebebasan memenuhi paru-parunya. Waktu berjalan, menyembuhkan luka dan menumbuhkan kekuatan baru. 1 tahun kemudian, Citra telah menjelma menjadi versi terbaik dari dirinya. Proyek Nusantara Gemilang, yang dulu nyaris membuatnya celaka, justru menjadi loncatan karirnya yang paling spektakuler. Proyek itu sukses besar, melambungkan nama perusahaan dan namanya sendiri. Beberapa bulan setelah perceraiannya resmi, ia dipromosikan menjadi direktur pemasaran termuda dalam sejarah perusahaan. Ia kini lebih dihormati, lebih berkuasa, dan yang terpenting, lebih bijaksana. Namun, perubahan terbesarnya bukan terjadi di ruang rapat, melainkan di dalam hatinya. Ia tidak lagi membiarkan pekerjaan mendefinisikan seluruh hidupnya. Di akhir pekan, ia sering melakukan perjalanan seorang diri, menjelajahi keindahan alam yang dulu ia abaikan. Ia menemukan kembali kecintaannya pada melukis, sebuah hobi yang ia tinggalkan sejak kuliah. Rumahnya yang dulu terasa dingin dan menjadi saksi bisu pengkhianatan,
Kini ia sulap menjadi galeri pribadi yang hangat, penuh dengan karya-karyanya yang berwarna-warni. Ia juga menyibukkan diri dalam kegiatan sosial. Dengan sebagian kekayaannya, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Bangkit Bersama Citra, sebuah lembaga bantuan hukum dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan finansial. Pengalaman pahitnya ia ubah menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Ia menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari validasi seorang pria, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suatu sore yang cerah, saat sedang dalam perjalanan menuju sebuah galeri seni, mobil yang ditumpanginya berhenti karena lampu merah di sebuah persimpangan pasar tradisional yang ramai. Tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah pemandangan di antara kerumunan. Seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari, sedang bersusah payah mengangkat karung beras yang berat ke atas sebuah gerobak. Pakaiannya lusuh dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Pria itu adalah Lukman. Saat ia mengelap keringat di dahinya, matanya tanpa sengaja bertemu pandang dengan Citra yang duduk nyaman di dalam mobil mewahnya. Hanya sekilas, namun cukup bagi Citra untuk melihat tatapan kosong penuh penyesalan di mata mantan suaminya itu, sebelum Lukman cepat-cepat membuang muka karena malu. Karma telah menempatkannya di posisi yang setimpal. Beberapa minggu setelahnya, saat Citra sedang makan malam bersama teman-temannya di sebuah restoran sederhana untuk merayakan ulang tahun salah seorang dari mereka, seorang pelayan datang untuk mencatat pesanan. Pelayan itu bergerak dengan lesu, wajahnya kuyu dan tatapannya kosong, rambutnya diikat seadanya. Saat ia mengangkat wajahnya untuk bertanya, ia membeku. Citra juga terdiam. Pelayan itu adalah Vina. Penampilannya sangat jauh dari Vina yang dulu ia kenal. Tak ada lagi sisa-sisa kecantikan atau keceriaan. Yang ada hanyalah seorang wanita yang kalah oleh kehidupan. Tanpa berkata apa-apa, Vina membalikan badan dan berlari ke dapur, terlalu malu untuk menghadapi Citra. Manajer restoran kemudian datang untuk meminta maaf dan menggantikan Vina. Citra hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa." Ia sudah tidak merasakan amarah atau benci. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan saat melihat nasib mantan sahabatnya itu. Informasi penipuan yang Vina berikan dulu ternyata benar adanya. Tim hukum Citra secara anonim meneruskan informasi itu kepada korban lama Lukman, yang kemudian membuka kembali kasusnya. Meskipun Lukman tidak sampai di penjara, namanya masuk dalam daftar hitam di dunia bisnis, membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan layak. Vina dan Lukman, seperti yang Citra lihat, telah berpisah dan menempuh jalan penderitaan mereka masing-masing. Malam itu, setelah pulang dari perayaan ulang tahun, Citra tidak langsung tidur. Ia berjalan ke balkon apartemen barunya yang lebih kecil namun jauh lebih hangat dari rumah lamanya. Ia menatap kerlip lampu kota di kejauhan sambil menyesap secangkir teh hangat. Ia tidak lagi memikirkan Lukman atau Vina. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu, sebuah pelajaran mahal yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia tidak sedang menunggu seorang pangeran baru. Ia tidak butuh diselamatkan. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, arsitek dari kebahagiaannya. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupnya, dan di bawah langit yang cerah itu, ia siap menulis babak-babak berikutnya yang jauh lebih indah, seorang diri. Karma telah tuntas dibayarkan, dan keadilan telah menemukan jalannya.